Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rizal Zailani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 13 untuk dapat mempresentasikan materi dengan judul Pengarahan dan Pengembangan Organisasi Kewirausahaan dan Pentingnya Pengawasan Kewirausahaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Mutiasari dengan NIM 0322087, lalu juga ada Alwan Azmi Lubis dan Reza Iriana Pratama. Kami di sini akan menyampaikan materi dan juga semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya Nadia Mutiasari akan menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama yang akan kami bahas dari bab 16, yaitu pengarahan dan pengembangan organisasi kewirausahaan. A. Pengarahan organisasi melalui motivasi. Motivasi dapat juga disebut dengan istilah kebutuhan, need, desakan, urge, keinginan, wish, dan dorongan, drive. Yang semuanya itu mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Yang selanjutnya adalah pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis motivasi yang ada. Yang pertama, dari model tradisional menurut Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan cara manajer menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengucapan insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Lalu ada model kedua, yaitu model hubungan manusiawi menurut Elton Mayo. Para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu model sumber daya manusia menurut McGregor, Maslow, Argyris, dan juga Likert. Maksudnya, kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dan prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, B. Pengarahan organisasi melalui komunikasi. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari komunikasi ya. Komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu yang lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu lainnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi di dalam organisasi sangat penting dan dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut menurut Sofyandi dan juga Gardiwa pada tahun 2007. Ada 3. Yang pertama yaitu fungsi kontrol, yang kedua adalah fungsi motivasi, dan yang ketiga adalah fungsi informasi. Selanjutnya ada pengarahan organisasi melalui kepemimpinan. Menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpin yang menyangkut 2 bidang utama, yaitu ada berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan, dan mencapai sasaran. Yang kedua ada berorientasi kepada orang yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. D. Pengembangan dan perubahan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha keseluruhan yang berencana dalam proses organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu lembaga atau organisasi.
Lalu ada tujuan pengembangan organisasi. Tujuan ini ada 3. Yang pertama, peningkatan keterampilan atau keahlian dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengadaptasi perubahan teknologi. Yang terakhir, mengubah dan mengembangkan perspektif eh, organisasi melalui usaha memperluas wawasan sumber daya manusia. Lalu ada perubahan organisasi. Perubahan suatu organisasi adalah proses modifikasi organisasi yang ada. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Robbins 2003. Nah, dari perubahan organisasi ini ada 2. Yang pertama ada perubahan struktural, yang kedua ada perubahan sementara. Apa itu perubahan struktural? Perubahan struktural menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi dengan pengendalian perubahan yang memengaruhi anggota organisasi selama pelaksanaan kerja mereka. Perubahan struktural ini ditunjukkan pada peningkatan efektivitas organisasi melalui modifikasi struktur organisasi yang ada. Sedangkan perubahan sementara, yaitu pendekatan ini menetapkan suatu periode percobaan selama anggota organisasi meluangkan waktunya bekerja pada perubahan yang diusulkan sebelumnya menyuarakan dukungan atau penentangan pada perubahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, terima kasih kepada teman saya yang sudah memaparkan materinya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pentingnya pengawasan kewirausahaan, ya, bab 17. Definisi. Pengawasan kewirausahaan adalah suatu proses pengamatan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan tujuan bisnis tercapai secara efektif dan efisien, ya. Hal ini melibatkan pemantauan kinerja, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan yang korektif. Begitu pula dengan tujuan dari pengawasan ini, ya, tidak begitu jauh dari definisinya tadi, yaitu untuk apa? Untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, ya. Udah jelas ya, itu mah udah tersusun gitu secara gitu. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek yang diawasi dalam kewirausahaan. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 4 aspek yang akan dibahas mungkin, ya. Yang pertama yaitu aspek keuangan. Pengawasan keuangan meliputi pengawasan anggaran, aliran kas, dan pengendalian biaya. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan keuangan usaha gitu, ya. Pastilah dalam keuangan itu banyak beberapa penyimpangan yang tidak diinginkan, ya, terutama tentang, ya, penggelapan uang kayak di negara-negara tetangga gitu, ya, gak ada di negara kita mah. Selanjutnya itu yang kedua, aspek pemasaran. Pengawasan pemasaran mencakupi strategi penetapan harga, promosi, dan distribusi produk. Tujuannya yaitu untuk memantau efektivitas upaya pemasaran gitu, ya. Udah terbayang mungkin lah oleh kita juga aktivitas pemasaran gitu, yaitu dari awal produk sudah jadi dibuat, ya, dikemas di gudang, di jalan, sampai ke konsumen, sampai ke kembali lagi ke perusahaan dalam bentuk uang. Pastilah harus diawasi karena takutnya ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan sudah pastinya. Lanjut yaitu aspek yang ketiga, yaitu aspek operasional. Pengawasan operasional melibatkan pemantauan proses produksi, kualitas produk, dan efisiensi operasi. Hal ini penting untuk menjaga standar kualitas dan produktivitas. Ini mah lebih ke dalam perusahaannya, ya, supaya supaya menjaga standar kualitas gitu, ya, karena standar kualitas itu sangatlah penting gitu, ya.
Yang keempat yaitu aspek sumber daya manusia. Oh, ini mah sudah jelas, SDM. Pengawasan sumber daya manusia mencakup kehadiran, kinerja, dan pengembangan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan karyawan bekerja sesuai target dan memiliki motivasi yang tinggi. Contoh, kalau misalkan kita memiliki sebuah pabrik atau perusahaan industri kecil, kita memiliki 5 karyawan. Kalau misalkan ya ada beberapa contoh di negara lain gitu ya. Misalkan kalau misalkan lagi kegiatan produksi nih, ulah di negara lain. Contoh di bangunan konstruksi gitu ya. Kalau misalkan ada mandor, terkadang yang jadi tukang tukang ngaduk, tukang manggul-manggul, yang jadi kulinya itu kayak kelihatan bekerjanya lebih termotivasi gitu, lebih semangat karena ada yang memantau gitu, ada yang mereka ada pemandor, kudu rada giat gitu ya. Intinya mah kayak gitu ya di dalam SDM ini. Nah, tujuannya juga sudah jelas, supaya karyawan bekerja sesuai dengan target. Karena di negara kita itu kurangnya kesadaran gitu dalam diri kita itu, lebih sering kayak kenapa sih gaji kecil-kecil amat gitu, padahal dalam bekerjanya juga males-malesan gitu, kurangnya kesadaran diri lah intinya mah. Selanjutnya itu ada proses pengawasan kewirausahaan. Dan prosesnya ada 4 proses ya di sini. Yang pertama perencanaan, meliputi menetapkan tujuan, indikator kinerja, dan standar pengukuran. Yang kedua yaitu implementasi, memastikan rencana dijalankan dengan baik dan efektif sudah pastinya. Yang ketiga yaitu pemantauan, mengumpulkan data kinerja dan menganalisis perkembangannya. Yang keempat yaitu evaluasi, menilai capaian dibandingkan dengan standar yang ditetapkan gitu ya. Dalam proses pengawasannya ini ada 4. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik pengawasan kewirausahaan. Yang kita bahas di sini ada 3 teknik ya, maaf. Yang pertama yaitu pemantauan berkala. Dari namanya juga pemantauan berkala gitu ya. Udah pasti pemantauannya secara berkala gitu ya. Tapi kita akan baca di sini melakukan pemeriksaan rutin atas kemajuan usaha, anggaran, dan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan gitu. Nah, pemantauan berkala ini kayak yang tadi contoh, supaya tidak ada penyimpangan yang tidak diinginkan gitu ya, supaya tetap di jalur gitu. Nah, yang kedua yaitu ada analisis data, yaitu pengumpulan dan menganalisis data keuangan, penjualan, dan operasional secara komprehensif untuk mengidentifikasi tren dan peluang perbaikan gitu ya. Yang ketiga yaitu ada audit internal, melakukan audit secara internal melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Kang Cenah, kenapa sih harus melakukan audit? Kan udah ada pemantauan secara berkala gitu ya. Nah, pemantauan secara berkala ini tuh kayak si manajer ke staf-staf yang lain gitu ya. Kalau misalkan audit internal itu mungkin kayak si yang punya perusahaan, bisa disebut si owner atau CEO-nya, melakukan audit gitu. Apakah si manajer ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya ke bawahnya, apakah ada ya kebijakan-kebijakan yang ia langgar gitu, atau apa, karena kan si owner tidak ikut tidak ikut bergelut gitu di dalamnya. Jadi dilakukan audit internal gitu untuk mengetahuinya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan mungkin ya dari materi yang kita bahas kali ini. Mungkin kesimpulannya, pengarahan dan pengembangan organisasi perusahaan dapat menciptakan lingkungan kinerja yang kondusif.
sumber daya yang kompeten, serta mampu bersaing secara berkelanjutan gitu ya. Yang penting ya terus going concern. Nah, pengawasan dalam kewirausahaan sangat penting untuk memastikan perusahaan mencapai tujuannya gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materinya. Mungkin salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.